informasi untuk mengetahui sejauh mana hasil belajar, tujuan pembelajaran atau aspek dari hasil dan tujuan tersebut tercapai, sehingga keputusan dan tindakan yang berkaitan dapat diambil. Unsur-unsur dari pengertian umum atau poin di atas dapat dielaborasi sebagai berikut, yaitu takwim adalah sebuah proses. Dalam kegiatan takwim ada pengumpulan data yang menjadi referensi dalam menilai keberhasilan pembelajaran adalah tercapainya hasil dan tujuan pembelajaran atau aspeknya. Informasi yang diperoleh dari kegiatan evaluasi digunakan untuk membuat suatu keputusan seperti remediasi, mengulang pembelajaran, penugasan, dan lainnya. Pengukuran adalah memberikan angka-angka pada suatu gejala atau peristiwa atau benda sehingga hasil pengukuran akan selalu berupa angka. Tes adalah alat penilaian untuk mengamati prestasi siswa yang sejalan dengan target penilaian. Konsep evaluasi pembelajaran. Fungsi evaluasi. Menurut pandangan Ahmad Muhammad At-Tabib, fungsi evaluasi terbagi menjadi 4. Yang pertama, pengambilan keputusan. Yang kedua, penyesuaian program pendidikan dengan perbedaan individual. Dan ketiga, pengelompokan murid. Yang terakhir, meningkatkan motivasi belajar. Tujuan evaluasi di antaranya adalah mengembangkan kepribadian yang kuat dan sehat, mengetahui arah minat murid, mengetahui jenis kebiasaan dan keterampilan yang terbentuk pada murid, dan sejauh mana mereka mengambil manfaat dari hal itu dalam kehidupan mereka, mengetahui sejauh mana pemahaman murid terhadap fakta dan informasi yang mereka pelajari, dan sejauh mana kemampuan mereka untuk mengaplikasikan informasi tersebut dalam kehidupan, mengetahui sejauh mana kerjasama murid serta sejauh mana perkembangan kemampuan sosialnya sejalan dengan usia dan kematangannya secara mental, membantu sekolah untuk menilai sejauh mana mereka mencapai misi pendidikan mereka dan kesulitan apa yang mereka hadapi. Objek evaluasi pendidikan. Cara untuk memahami objek evaluasi pendidikan adalah dengan melihat dari 3 perspektif: input, transformasi, dan output. Input atau bahan mentah yang dimaksud adalah calon peserta didik seperti calon murid atau mahasiswa. Jika dilihat dari perspektif input, maka objek evaluasi pendidikan mencakup 3 aspek, yaitu aspek kemampuan, aspek kepribadian, dan aspek sikap. Perspektif transformasi, maka objek evaluasi pendidikan menurut Anna Sudikno meliputi kurikulum atau materi pembelajaran, metode pengajaran dan teknik penilaian, sarana atau media pendidikan, sistem administrasi dan guru serta elemen personil lainnya yang terlibat dalam proses pendidikan. Dari perspektif output, objek evaluasi pendidikan berkaitan dengan tingkat pencapaian atau prestasi belajar yang dicapai oleh setiap peserta didik setelah melalui proses pendidikan dalam jangka waktu tertentu. Jenis-jenis evaluasi. Nohtana dan Erta Mahyudin membagi evaluasi dalam 4 jenis, yaitu evaluasi penempatan atau poin atas misi, evaluasi formatif atau poin atas ini, evaluasi diagnostik atau poin atas fungsi, evaluasi sumatif atau poin atas diri. Prinsip evaluasi.
Dikemukakan oleh Anas Sudikno, ada 3 prinsip dasar evaluasi, yaitu prinsip keseluruhan, prinsip kesinambungan, prinsip objektivitas. Prosedur evaluasi yang pertama ada perencanaan dan penyusunan instrumen yang meliputi perumusan tujuan evaluasi, penentuan aspek-aspek yang akan dievaluasi, pemilihan teknik yang akan digunakan, apakah menggunakan tes atau non-tes, pengembangan instrumen yang akan digunakan. Yang kedua, ada pengumpulan data, verifikasi data, pengolahan dan analisis, interpretasi dan kesimpulan. Yang terakhir ada pemanfaatan hasil evaluasi. Kesimpulannya adalah evaluasi pendidikan merupakan proses yang penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan melakukan evaluasi yang efektif, dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan sistem pendidikan, sehingga dapat dilakukan perbaikan dan pengembangan pendidikan yang lebih baik. Baik, sekian dari saya mohon maaf jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya Syarifah Sabila, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.